billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, merasakan kenikmatan hidup dalam keimanan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi syirbihi wa indahu qutu yaumihi ka'annahu hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan tubuhnya sehat, kemudian ada keluarganya yang tentam, sentosa, kemudian ada kebutuhan untuk sehari itu saja, maka karena uhizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dia telah dapatkan kenikmatan dunia dengan segalanya. Artinya dunia itu ya minimalis, kita udah mensyukuri yang kita rasakan sehari-hari itu sudah memang dunia segitulah ya. Kalau lebih dari itu udah namanya hawa nafsu ya. Jadi kita standar untuk bahagia itu sangat minimalis, sisanya udah sangat bahagia. Itu aja udah bahagia, apalagi lebih dari itu maka sangat bahagia. Maka standar kita adalah selalu alhamdulillah ya rabbil alamin. Inilah nikmat keimanan. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah kita diberikan tuntunan untuk mewujudkan kehidupan bernegara. Ada kehidupan keluarga, ada kehidupan masyarakat atau muamalat secara interpersonal, kemudian ada juga bernegara. Jadi sangat lengkap. Jadi kebahagiaannya itu dari yang paling personal sampai yang paling universal ya. Dari yang paling kecil sampai paling besar kita diberikan kesempatan untuk meraih kebahagiaan. Inilah yang dikatakan oleh Lathrop Stoddard dalam The New World of Islam, dalam bukunya. Ini adalah keunikan Islam yang tidak ada pada agama lain seperti Kristen, Hindu ataupun Zoroaster. Karena Kristen berkembang setelah diadopsi oleh Konstantin. Dari ajaran yang biasa bergerak di masyarakat, kemudian diadopsi menjadi ideologi negara. Dengan diubah tentunya kepentingan negara. Maka jadilah berkembang pesat, tetapi sudah diganti isinya oleh kepentingan Konstantin. Yang kedua, Hindu yang awalnya berkembang sebagai satu ajaran yang dilihat mulai menumbuhkan pengikut, maka oleh Asoka diadopsi menjadi pendukung kekuasaan dia. Maka jadilah berkembang gara-gara kekuasaan negara. Yang ketiga, Zoroaster juga aslinya adalah ajaran yang diikuti oleh beberapa orang di Persia. Kemudian dilihat oleh Cyrus dan dia merasa butuh kita ini ideologi bagi kekuasaan dia, maka diadopsilah Zoroaster. Jadilah kemudian Zoroaster berkembang di Persia sebagai ajaran negara. Beda dengan Islam, Islam datang di tempat yang tidak ada kekuatan negaranya, tidak ada kekuatan hartanya, tidak ada kekuatan peradabannya atau keilmuannya. Jadi masih perawan, masih blank atau masih nature gitu ya. Jadi orangnya belum ada persatuan, belum ada ilmu pengetahuan, belum ada kekayaan, belum ada apa-apa, padang pasir. Hanya mikirkan diri sendiri, yaitu hidup di tenda. Tenda itu berkembang sesuai anaknya banyak atau tidak. Makin banyak anak, makin banyak cucu, maka jadilah suku. Dan suku itu mikirkan dirinya. Maka prinsipnya adalah unsur akhaka zoliman atau mazluman. Belalah suku kita, baik dia dalam keadaan zolim atau dizolimi. Pokoknya prinsipnya bela.
bela suku. Nah, nanti di Islam diganti. Prinsip itu masih dipakai, tapi maksudnya kalau dia zolim maka kamu selesaikan kezolimannya, bukan dibelain ya. Kalau mazlum maka dibelain supaya mendapatkan haknya. Nah, jadi prinsip itu adalah unsur akhaka zoliman atau mazluman dulu di kalangan apa? Kalangan orang-orang di Arab. Karena memang lingkup dunianya segitu, sesuai ikatan darah. Maka ketika Islam datang, itu semua berubah, berkembang menjadi guru bagi peradaban, menjadi negara yang menghasilkan imperium yang berlipat-lipat, berjilid-jilid, kemudian berkembang menjadi penyebar ilmu pengetahuan, merevolusi ilmu pengetahuan yang sebelumnya diikat oleh konsep Aristoteles, yang membuat orang tidak bisa mengembangkan ilmu karena konsep yang salah oleh Aristoteles. Maka Islam mengubah itu semua dengan konsep eksperimentalis. Maka jadilah Islam ini merevolusi pengetahuan, merevolusi kekuasaan, kemudian juga memperbaiki akidah tauhid yang sudah hilang, yang sebelumnya dibawa oleh para nabi-nabi. Jadi di langit dicantumkan, di bawah juga diakarkan. Di langit dicantelkan, di bawah diakarkan. Jadi betul-betul ajaran yang mengakar dan melangit. Karena itu kehebatan Islam ini akhirnya melahirkan banyak imperium. Dari semenjak Rasulullah SAW sendiri sudah berdiri negara. Walaupun namanya bukan negara, ya. Nah ini, jadi kalau apakah di dalam Islam ada negara? Ya nggak ada. Negara itu bahasa Indonesia, ya. Adanya ya nizam atau riasah atau imarah atau wilayah, ya, bahasa Arab gitu ya. Kalau istilah negara ya nggak ada negara. Negara itu bahasa Indonesia. Jadi dimulailah kita diajarkan untuk negara itu berkonstitusi, yaitu dengan namanya apa? Piagam Madinah. Nah, mulai kita bukan lagi suku, bukan lagi bangsa, tetapi sudah antar agama. Di situ dirangkum di situ. Baik yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian Yahudi atau yang tidak beriman juga masih mengikut. Dirangkum dalam apa? Piagam Madinah. Itulah yang pertama kali suatu konsep kenegaraan dibangun dengan konsep namanya Piagam Madinah, yang belum pernah ada, ya, belum pernah ada. Karena negara-negara sebelumnya dibangun berdasarkan otot, berdasarkan tajamnya pedang, seperti Romawi. Nggak ada perjanjian Romawi, itu nggak ada, ya. Dia itu satu kelompok, kemudian kuat, memenangkan, kemudian mengumpulkan tentara, dia bisa menggaji tentara, maka tentara itu berkembang, jadilah kemudian imperium. Nah, sementara konsep-konsep tentang kenegaraan mereka tidak ada. Adanya adalah dia itu kekuatan pada pedangnya, pada senjata, ya, pada senjatanya. Ada bagi-bagi hasil kekuasaan. Seperti yang terjadi pada Alexander, ya, Alexander the Great. Ketika dia mati, maka teman-temannya atau pasukan itu bagi-bagi wilayah kekuasaan. Seperti Mesir diambil oleh Ptolemy, ya. Kemudian apalagi siapa? Jadi bagi-bagi, wah ini Kaisar Alexander mati nih, gimana nih? Oh, saya ngambil Mesir dah. Ini ngambil siapa? Ngambil ini, bagi-bagi, ya. Kenapa ya? Mereka aslinya membagi-bagi aja gitu ya. Hasil rampasan. Kita ngikut perang sama Alexander karena menang, karena nanti dapat rampasan perang. Nah, sementara dalam Islam diajarkan tentang konsep tentang hak dan kewajiban, batasan-batasan. Nah, itulah dimulai konsep negara modern, ya, negara modern, yaitu adanya peraturan, adanya struktur, adanya hukum, ya, yang menjadi standar bernegara. Karena itu semenjak Rasulullah sampai Daulah Utsmaniyah itu selalu tersambung adanya kekuasaan yang mengatur umat Islam. Sehingga dikatakan di dalam
ahkam sultaniyah, bahwa memang agama kita ini ya, fakanatil imamah aslan alaihi istaqarrat qawaidul millah. Jadi imamah negara ini adalah dasar untuk apa? Menjalankan kaidah peraturan-peraturan agama. Jadi kalau nggak ada casingnya, nggak ada infrastrukturnya, maka pasti ada ajaran agama yang tidak dijalankan. Maka cita-cita kita mengadakan negara Indonesia ini setelah runtuhnya Utsmaniyah, maka adalah sebagai wadah kita menjalankan agama. Maka ini kemudian ditelurkan di dalam Pancasila, di dalam kita memohon kepada Allah dengan berkat rahmat Allah, menangis kepada Allah, minta berkah rahmat Allah. Baru kita setelah minta nangis-nangis kepada Allah agar diberikan berkah, diberikan rahmat, kita ini terjajah lemah, maka kita minta dibebaskan dari penjajahan. Dengan janji, yaitu akan menjadikan negara ini sebagai sarana untuk menegakkan Tuhan yang Maha Esa, akidah. Nah, seperti Rasulullah pertama kali adalah akidah. Maka negara kita ini ditujukan untuk menegakkan akidah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, membuat rakyat kita ini, umat kita ini orang-orang yang berkeadilan dan berperadaban. Artinya orang-orang yang hebat, mengubah manusia tadi yang aslinya alat untuk berperang, berkuasa, maka menjadi sosok-sosok yang berpendidikan, berperadaban, berkeadilan. Inti dari negara kita adalah keadilan. Kemudian kita ingin menyatukan, maka Islam ini tadi suku-suku yang terpisah disatukan, dan Indonesia ini juga disatukan oleh semangat, oleh ide-ide Islam, yaitu kita terpisah oleh jarak 5.000 km, dipisahkan oleh pulau-pulau 17.500 pulau, kemudian dipisahkan oleh 750 suku, kemudian dibedakan oleh 1.300 bahasa. Maka secara logika, dengan perpisahan jarak yang memisahkan seperti itu mustahil disatukan. Karena jarak kita adalah jarak antara Teheran sama London. Bayangkan di dunia ini kita lihat antara Teheran dan London berapa negara, dan sekarang itu negara itu suruh bersatu mauan perang dia, atau mungkin banyak yang perang di antara mereka, di antara Teheran sama London, masing-masing punya sejarah. Nah, kita antara Teheran dan London bersatu dalam satu negara. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam ajaran kita, di dalam kesadaran mendasar kita itu ada ajaran Islam. Berdasarkan 3.000 istilah Islam yang terserap dalam bahasa Indonesia. Jadi kata-kata keadilan tadi, berkeadaban, berketuhanan yang Maha Esa, kemudian bermusyawarah, kita apa-apa dimusyawarahkan, kemudian dengan hikmah, kemudian diwakilkan, kemudian nanti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya adalah ide-ide yang kita ambil dari ajaran Islam yang diperjuangkan oleh BPUPK, yang merupakan mereka itu hasil dari kaderisasi ormas-ormas Islam, yang ormas Islam itu dihasilkan oleh keberhasilan pendidikan Islam secara swasembada. Pendidikan Islam itu dihasilkan oleh kekuatan dai Islam yang bergerak secara personal, kemudian mendapatkan simpati masyarakat, dan mereka dibiayai oleh kencelengan, oleh urunan, sehingga berjalanlah pendidikan Islam secara swasembada tadi, walaupun mengalami tekanan dari penjajah Belanda, penjajah Portugis dan sebagainya. Maka setelah waktunya tepat, 5.000 km itu dengan jarak-jarak yang memisahkan tadi bisa disatukan oleh satu kesatuan pemikiran yang semuanya dari Islam. Tidak aneh, karena dari awal Islam menyatukan, kemudian membangun orang yang
mengadopsi atau mengambil ajaran Islam. Alhamdulillah. Maka di sini kita tepat sekali ingin juga menggali kembali, karena memang pada dasarnya negara kita didirikan oleh semangat itu. Dan sayangnya ya ada upaya marginalisasi sebelumnya, sehingga kita terasa asing konsep kita yang sudah dibuat oleh founding fathers kita, oleh orang-orang tua kita, akhirnya diisi sembarangan. Siapa aja tuh filsafat Pancasila, filsafat ini isinya ya tidak berdasarkan Islam, padahal itu didirikan oleh BPUPK. Nah, maka seharusnya ya nanti kita isi sesuai dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta merdeka. Hati-hati, justru kalau isinya diubah, barangkali kita khawatir kemerdekaan itu dicabut kembali. Karena ini janji, diikat janji pemberian ini adalah sesuai dengan janji kita yang 5 sila tersebut, ya. Nah, di antara wujud keadilan, di antara hikmah itu yang ditinggalkan oleh Islam adalah bahwa kepemimpinan itu juga diberikan cara untuk estafetanya, ya, estafetanya. Yaitu ketika Rasulullah SAW pada masa hidupnya sudah mengajarkan bahwa siapa saja yang melakukan perjalanan 3 orang, maka salah satunya harus dipilih amir. Maka imarah atau kepemimpinan itu yang paling kecil saja sudah diajarkan. Nggak boleh kita, kalau sekarang malah nggak ada kan, itu jalan-jalan aja tuh, siapa ketuanya? Ya kita bareng-bareng lah, kita demokratis lah. Nggak begitu ya. Islam mengajarkan siapa ketuanya. Kenapa? Nanti kalau apa-apa memutuskan itu kita ada. Ya. Kemudian juga masalah hukum juga ada ketentuannya, ada yang bertanggung jawab. Sekarang orang semua bicara hukum, pada berantem. Ya. Kalau apa-apa di YouTube komentari hukum, ini bid'ah, ini enggak sah, ini udah. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan itu. Ya, orang melupakan bahwa hukum ada yang bertanggung jawab, kepemimpinan ada yang bertanggung jawab. Nah, ya. Seperti kejadian pada era Rasulullah SAW, ada orang berjalan, Jabir bin Abdullah, ada pasukannya, teman-temannya itu ada yang kena luka di kepala. Akhirnya sampai masuk dalam. Kemudian malamnya dia ngimpi basah. Maka subuhnya dia bertanya, saya nih gimana, mandi nggak nih mau sholat subuh nih? Maka kata teman-temannya yang berarti sahabat Rasulullah juga, ya kamu bilang mandi lah, kita kan mau sholat, wajib mandi, wajib gitu, mandi junub. Akhirnya dia mati, meninggal. Maka peristiwa ini disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini rombongan kami ada yang mati nih, gara-gara apa? Mandi. Ya siapa yang nyuruh itu? Mandi. Ya udah takut yang nyebutkan. Ayo ya, siapa yang berfatwa ini suruh mandi? Maka sabda Rasulullah SAW, qataluh, sama aja kalian telah mati, malah membunuh dia. Qatalahumullah, semoga yang ngucap hukum tadi dibunuh sama Allah. Tuh. Hati-hati, ngucap hukum itu bukan kebanggaan itu ya. Qatalahumullah, semoga mereka dimatikan oleh Allah, karena setelah membuat orang itu mati. Kenapa nggak bertanya? Kalau nggak tahu, fa inna syifa'al ayya su'al. Karena tinggal nanya aja sama siapa? Ya yang sudah saya tunjuk bisa ditanyakan. Sayyidina Ali, kemudian ada sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang Sayyidina Umar. Itu yang dikenal sebagai mufti dalam masalah hukum, boleh ditanya. Yang lain enggak. Sekian sahabat Nabi yang banyak itu enggak semuanya berkedudukan masalah hukum, berkompetensi berfatwa. Nah, sekarang ini siapa aja sarjana teknik bidahkan kiai, ya kiai semua disalahin, semua kiai Jawa salah semua katanya, membuat ajaran baru. Wah, masya Allah. Enak sekali gitu ya, menyalahkan orang sepulau, senegara, salah semua. Yang benar siapa? Saya. Itu. Ya. Maka di dalam kenegaraan, di dalam hukum ini kita ada aturan, di dalam negara juga ada aturan, yaitu kita kepemimpinan dipilih. Pertama, ketika kita melakukan perjalanan pada masa Rasulullah dipilih. Kemudian ketika ada pergantian juga
kita diajarkan oleh para sahabat Nabi untuk melakukan pemilihan, yaitu dengan apa? Dengan membuat namanya ahlul halli wal aqdi. Ya. Jadi orang-orang yang dianggap punya kompetensi untuk memilih. Akhirnya dari orang itulah ya dihasilkan keputusan untuk memilih. Kemudian ada yang bentuknya aklamasi, yaitu kepemilihan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar. Jadi pertama kali adalah aklamasi, kesepakatan, ijma. Artinya mayoritas, walaupun waktu itu ada yang menolak. Jadi mayoritas memilih, maka terpilihlah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menunjukkan apa? Beberapa poin-poin kelebihan beliau. Jadi ada penolakan awalnya, yaitu kelompok Ansor mengatakan, kan kami tuan rumah, kami membiayai ini negara ini, agama ini kan kami membiayai. Maka kata Muhajirin, lah kalian kalau nggak ada agama yang kami bawa ini, kalian apa, bisa apa gitu. Ya. Akhirnya diputuskan nahnul umara wa antumul wuzara gitu. Udah kalau begitu kepemimpinan dari kalangan Muhajirin, kemudian nanti pembantunya wazir-wazir dari kalangan Ansor. Maka sudah ada bargaining politik di situ, saling bagi tugas. Nggak boleh gitu, nahnu amir, lana amir, walakum amir, masing-masing dah memimpin. Sekarang udah kita gono gini dah, pecah warisan dah. Masing-masing saya ada pemimpinnya, kalian ada pemimpin. Oh nggak bisa. Nah ya, dari awal itu perpecahan itu ditutup, perpecahan. Maka solusinya apa? Nggak bisa begitu. Amir nggak ada, nggak bisa. Dalam Islam nggak boleh. Ya. Nanti juga nggak boleh memimpin ada dua, nggak boleh, harus satu. Harus satu. Ya. Maka akhirnya nahnul umara wa antumul wuzara. Nah, yaitu kalangan Muhajirin jadi umara, jadi pemimpin. Yang Ansor jadinya wuzara. Nah, jadi itulah proses pertama kali, hasil kesimpulan para sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang di situ menyatukan dua kelompok besar, yaitu kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor, tuan rumah. Maka disepakatilah, mulailah ijma. Ya. Maka berarti ya pemilihan pertama itu adalah ijma, mayoritas. Walaupun ada juga yang nggak puas ya, masih tetap, wah kami ini, saya pembesarnya Madinah ini, pembesarnya Ansor, mikir-mikir dulu dah kalau dipimpin oleh orang asing gitu ya. Dia kan orang, nah, mulailah ada timbul perasaan-perasaan begitu ya. Nah, akhirnya yang itu nggak dilihat, gitu, nggak dianggap, itu nggak merusak ijma, yang udah kelompok kecil ya. Yang berlaku adalah keputusan ijma, maka jadilah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar ada lagi, bukan ijma lagi, apa? Pencalonan. Ya, pencalonan, wasiat. Yaitu saya melihat bahwa nanti setelah saya ini yang terbaik adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Silakan dipertimbangkan. Ternyata setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar juga diterima dengan baik. Nggak ada yang berani melawan, ya, nggak ada yang berani mengingkari. Sebelumnya ketika Sayyidina Abu Bakar mau dipilih, ada ide-ide juga dari kalangan keluarga Nabi, yaitu paman beliau Abbas. Kata Abbas, ini ya gimana nih, kita ini kan warisan, pewaris kenabian. Kita biasanya ini ya yang darah itulah. Coba tanyain sono. Gimana nih? Ya. Jadi sempat ada penundaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari keluarga, karena ada gimana ini, kita juga kan hak keluarga ini nggak boleh disia-siakan gitu. Kalau memang ya jadi warisan ya kita namanya juga ya nerusin lah gitu kan. Maka akhirnya ya ide itu tidak tidak diterima ya. Tidak ada, kata para sahabat Nabi, nahnu ma'syarul anbiya lam nuwaris. Kami tidak ada mewariskan. Nabi-nabi itu kalau masalah duniawi tidak ada mewariskan. Yang kami wariskan itu adalah ilmu. Ya. Maka para sahabat di situ apa?
beristihad ya, beristihad untuk bagaimana kesimpulannya, bagaimana membuat sistem ini. Nah, mulailah istihad di dalam bernegara. Jadi negara itu masuk istihad ya. Konsep-konsep dasar dari Rasulullah, kemudian konsep itu istihad. Jadi pertama ijma, kemudian nanti pencalonan, kemudian yang ketiga tadi adalah kelompok ahlul halli wal aqdi, yaitu ada utusan yang dipercaya untuk memilih. Nah inilah ya yang ditinggalkan oleh khulafa rasyidin ini, tiga hal ini. Nah, ketika tidak ada tiga hal ini, tidak terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka mulailah terjadi fitnah gitu ya. Terjadi fitnah, saling memaksakan kehendak. Maka Sayyidina Ali ini sudah masuk era fitnah sudah. Ya, karena ada kelompok yang memaksakan sana, di sini juga mempertahankan bagaimana. Nah, mulailah era fitnah masuk ya. Maka di sini ya kita mengkaji bagaimana para ulama menceritakan atau mengkaji itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa konsep dari Imam Al-Ghazali bagaimana cara pemilihan. Nah, maka ketika saya disodorkan judul ini, saya sempat ya diam aja gitu ya. Kenapa? Karena dalam Ihya Ulumuddin enggak ada penjelasan tentang cara memilih. Tetapi ini keunikan dalam ajaran Islam adalah keilmuannya itu integratif, ya, integratif. Jadi keilmuan kita itu didasari sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu dijelaskan menjadi pembagian mendasar ilmu pengetahuan berdasarkan hadis Jibril, yaitu pertama tentang Islam, kedua tentang iman, kemudian tentang ihsan. Dan penjelasannya masuklah peran ulama. Yang fikih itu menjadi tentang Islam ini, detail tentang ajaran Islam namanya fikih, yang artinya pemahaman. Pemahaman itunya apa? Ya, penjelasan dari ulama. Karena itu fikih itu tidak mengikat. Karena pemahaman. Jadi kita mengikut ulama itu bukan diikat oleh ulama, tapi kita sukarela. Karena dia hanya menyodorkan jasanya, menjelaskan masalah detail-detail ajaran al-Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Jadi kalau sudah mulai pendapat ulama, itu sudah mulai namanya zonniyat, ajaran-ajaran yang sifatnya menurut ulama itu benar, yang kita ini boleh mengambil. Dan tidak aneh kalau ada yang berbeda, karena namanya sudah pemikiran. Yang pikir-pikir dijelaskan apa yang penjelasan tata cara itu dalam fikih, tata cara ibadah, tata cara muamalah. Kemudian tentang keimanan menjadi ilmu akidah. Kemudian tentang gerak hati dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Jadi inilah pembagian mendasar ilmu kita yang semuanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang sekarang dikacaukan oleh mereka-mereka yang wah Quran Sunnah aja, Quran Sunnah aja, Quran Sunnah. Kembali Quran Sunnah langsung. Ya benar kita kembali Quran Sunnah. Tetapi ulama kita sudah meninggalkan warisan. Dan itu kalangan salaf yang menjelaskan. Jadi kejebak istilah kembali Quran Sunnah itu sambil meninggalkan salaf. Dari nol lagi namanya. Nah ini nggak benar. Kita tetap kembali Quran Sunnah tapi dengan pemahaman generasi salaf. Itu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Kalau enggak kacau lagi kita. Dari nol lagi nih. Dari argonya dari nol ya. Nah, disinilah ya. Ketika Imam Ghazali itu menyatukan ilmu tadi, karena itu ilmu itu terpisah-pisah, ahlinya juga terpisah-pisah. Jadi seakan-akan aneh nih, kalau fikih, oh nggak mau tasawuf dia, kalau tasawuf nggak tahu fikih, wah ini bahaya nih. Maka Imam Ghazali menyatukan dalam Ihya Ulumuddin. Oh, ini nggak boleh misah ini ilmu ini ketiga ini, tetap kembali lagi, ya kembali lagi orang yang berfikih harus bertasawuf. Bicara hukum itu harus rasa takut pada Allah, bukan bonggo-bonggo. Oh ini halal, ini bid'ah, sambil menyalah-nyalahkan orang. Kayak dia yang pemilik hukum. Nah, ini sangat dilarang dalam Al-Quran. Bahkan orang yang ngomong halal haram itu konotasinya bohong pada Allah. Dalam Al-Quran surah An-Nahl 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib.
Maka jangan katakan dengan lidahmu yang penuh kebohongan tuh. Hada halal, ini haram. Untuk apa? Mendusta atas nama Allah. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak akan beruntung. Nah, ini kita nggak tahu nih, nggak berasa masalah hukum ini. Wah ini sih, wah kayaknya kayak main-main aja itu. Bahaya pada Al-Quran itu. Jangan, kalau halal haram itu kita mana ulama yang udah diakui. Nah, itulah mulai kepake tadi tuh. Yang hasil fikih warisan ulama kita lihat mereka penjelasan gimana. Takut kita, harus rasa takut, bukan malah jadi pertengkaran. Wah, itu kadang nggak diajarin, mereka baca sendiri pada. Ya. Nah, Imam Ghazali ya ketika orang misah ilmunya juga, karena ilmu ini luas tadi kan. Masing-masing fikih, otaknya ini kita nguasain fikih aja susah. Maka akhirnya misah ilmu itu. Orang yang tahu tentang halal haram seakan-akan ulama, kata Imam Ghazali. Enggak. Yang ulama itu yang takut sama Allah. Intinya itu. Kalau itu sih prosedur aja. Istilahnya orang tahu kaidah hukum, ya begitu. Nah, maka disatukan menjadi kembali lagi Ihya Ulumuddin itu menyatukan. Jadi penjelasan ilmu ini nggak boleh dipisah. Saya satukan. Maka jadilah setelah Imam Ghazali itu ilmu itu menjadi menyatu. Orang ajar fikih tapi juga ada tasawufnya, juga ada akidahnya, jadi satu. Maka jadilah konsep apa? Dalam mazhab ada satu mazhab yang 4, mazhab Asy'ari, mazhab misalnya Syafi'i. Kemudian dalam akidah salah satu mazhab, apa mazhab kamu? Ya kalau nggak Asy'ari, kalau nggak Maturidi. 2. Kemudian dalam tasawuf apa? Dalam masalah hati, ya kalau nggak Ghazali atau Junaid al-Baghdadi. Nah, kalau yang selain itu, ya ngeri kita, nggak ada ilmunya. Jadi ilmu Ghazali itu adalah mengkonsepkan tasawuf atau penjelasan tentang ilmu hati. Beliau itu yang paling kompeten dalam menjelaskan. Jadi standar tasawuf itu pada Imam Al-Ghazali. Nah, maka dalam kaitan kita ini dalam memilih pemimpin, kenapa Imam Ghazali tidak menjelaskan detail dalam Ihya Ulumuddin? Karena Ihya Ulumuddin tadi konsepnya adalah menyatukan ilmu yang 3 tadi menjadi satu kesatuan. Kenapa nggak dijelaskan? Karena sudah dijelaskan di dalam apa? Kitab-kitab lain, yaitu seperti Ahkam Sultaniyah. Ini juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita para ulama kita ini saling mengisi gitu. Kalau udah dijelaskan, oh saya cukup ini, maka saya ngaji yang lain gitu. Ya. Jadi saling apalagi yang belum nih. Berdasarkan pemahaman mereka, maka masing-masing memberikan sumbangsihnya. Oh, saya dalam masalah kaidah belum nih. Kaidah belakangan tadi tuh. Ya. Usul fikih Imam Syafi'i memahami hadis-hadis itu enggak sembarangan. Gimana caranya? Oh, ini ada kaidahnya. Nah, seperti kaidah apa tuh? Dulu Rasulullah meralang, sekarang memerintahkan. Nah, jadi apa ini pemahamannya? Dulu dilarang, sekarang diperintahkan. Berarti maksudnya kalau diperintahkan suruh kerjakan langsung atau gimana? Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Aku dulu melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nah, maka kata-kata sekarang ziarahlah, apakah berarti ketika kita dengar sekarang ziarahlah, ayo kita pada ziarah langsung? Apakah maknanya begitu? Karena kan perintah ini. Kalau perintah kan wajib dasarnya gitu ya, namanya perintah. Oh enggak, konsepnya adalah yang awalnya larangan, sekarang ada perintah berarti menunjukkan boleh. Nah, gitu. Kebolehan. Berarti kalian sekarang boleh ziarah. Gitu. Bukannya artinya kalau baca hadis itu langsung kita pada ziarah. Enggak, arti boleh ya, ada dibolehkan. Nah, ini penjelasannya ada ya tentang masalah kepemilihan itu di dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Maka ini yang paling besar, yang paling komplit tentang kepemimpinan. Kemudian di mazhab Hambali ada Ahkam Sultaniyah karangan Abu Ya'la. Kemudian dalam masalah kepemimpinan memang tidak ada istilah khilafah. Nah, sekarang kan membicarakan tentang khilafah. Yang dulu adanya apa? Imamah. Ya, betul gak ada khilafah. Khilafah itu istilah ya tadi penggantian itu namanya khilafah, prosedur ya. Diganti oleh siapa? Saya penggantinya ini, saya penggantinya.
Nah, sistemnya atau ininya istilahnya adalah imamah, tuh, ya. Atau ahkam as-sultaniyah, kesultanan. Kesultanan itu kenegaraan. Ya. Jadi namanya negara juga nggak apa-apa. Islam juga asal isinya tadi sesuai dengan apa? Dengan janji kita, berarti sudah Islami. Ya. Nah di ahkam sultaniyah ini dijelaskan, dijelaskan bagaimana cara memimpin. Jadi beliau ini Imam Al-Mawardi, ya, kata beliau ini tadi, imamah atau kepemimpinan negara ini harus ada. Karena ajaran-ajaran agama ini baru bisa lengkap dijalankan kalau ada imamah. Maka di sini kita akhirnya ya negara Pancasila ini juga kita tuntut untuk menjalankan, karena kita janji kita kan ingin menjadikan negara ini sebagai alat untuk menjalankan kewajiban. Maka mulailah kita ada undang-undang perbankan, ada undang-undang peradilan agama, ada haji, sekarang ada undang-undang jaminan produk halal. Tuh. Ini udah bagus ya, sudah bagus karena ini perintah konstitusi. Nah, perintah konstitusi ini kemarin dikacau-kacaukan oleh kalangan apa? Kalangan sekuleris. Bahkan harus nggak boleh sama sekali bicara agama. Ngaco nih anak ya. Ahli apa namanya sarjana hukum ya. Katanya harus steril dari agama. Ya, negara Indonesia didasari kepada ketuhanan yang Maha Esa, gimana sih ya? Doa kepada Allah dengan minta rahmat dan berkahnya, baru kita minta ini merdeka. Jadi itu perintah undang-undang, bukan perintah kamu ya, itu otaknya. Ya. Jadi di dalam memilih ini, tuh. Jadi kata beliau ini kepemimpinan ini, imamah ini fardu ya, fardu kifayah, sama seperti jihad, sama seperti menuntut ilmu. Artinya hanya ada satu atau satu pihak yang tampil, yang lain enggak gitu ya. Harus ada. Kalau enggak berarti kita dosa. Ya. Nah, tinggal nanti kewajibannya itu berdasarkan akal apa berdasarkan syariat. Artinya apakah secara rasio itu memang harus ada pemimpinan, apakah kita baru ngerti kepemimpinan setelah adanya syariat. Ini ulama biasa berbeda pendapat mulai. Kata ulama yang lain, ya akal memang mengatakan bahwa memang harus ada kepemimpinan. Berarti dasarnya itu akal. Kemudian syariat itu menguatkan gitu. Kalau mazhab Hambali mengatakan syariat yang mewajibkan adanya kepemimpinan. Kemudian bagaimana kalau belum ada yang memimpin? Nah, di sini ya. Yang pertama adalah kita tentukan dua hal, kata Imam apa? Kata Imam Al-Mawardi. Pertama, ahlul ikhtiar. Siapa yang memilih? Sehingga mereka memilih imam atau pemimpin untuk imamah ini atau negara ini. Tuh. Yang kedua, ahlul imamah. Siapa yang mempunyai kriteria untuk dipilih menjadi pemimpin? Harus ditentukan dua hal ini. Siapa yang memilih, siapa yang berhak memimpin. Nah ini kita juga lost ini di negara kita ini. Ketika reformasi, lost kita tentang siapa yang mewakili siapa. Nah, akhirnya kita itu lost aja. Siapa aja. Jadi antara kiai sama pelacur sama. Nah kalau pelacurnya banyak kan, ya berarti dia yang milih. Tuh, preman sama orang soleh, ya terserah banyakan mana. Nah, kalau preman ngapain aja bisa melakukan, maka dia memimpin jadinya. Tergantung geroyokannya, tergantung masaknya. Nah ini tidak sesuai ya sama ini. Nah, agama mengajarkan ahlul ikhtiar ada kriterianya. Yang dipilih juga nggak sembarang siapa aja. Tuyul juga dipilih, katanya kalau dipilih demokrasi kita harus terima. Nah itu juga liberal. Kita imamah juga ada kriterianya. Ini ketinggalan kita di sini. Ya. Padahal ini saya dulu terbitkan ini ketika menjelang reformasi. Jadi reformasi seharusnya udah ada ini. Katanya dulu dikaji ini. Saya dulu pernah diundang katanya Pemprov DKI meminta katanya. Ya, saya masih di Kairo. Ya, saya masih di Kairo. Mengkaji tentang ahkam sultaniyah ini. Imam Al-Mawardi. Jadi harus ditentukan siapa yang memilih, siapa yang dipilih. Ada kriteria-kriterianya. Fa amma ahlul ikhtiar yang akan memilih itu syaratnya ada 3. Pertama, al-adalah al-jami'ah li syurutiha. Orang yang kompeten
punya kompetensi yang tertinggi dengan syarat-syaratnya semua. Jadi di antara umat ini yang paling tinggi kompetennya, bukan yang paling populer. Tuh. Berarti dari sekian itu ditaikan siapa yang paling, bukannya siapa yang banyak ininya, siapa yang paling kita percaya. Terpercaya artinya ada lah itu. Terpercaya dia itu paling pintar, paling ini. Tuh. Hilang itu di dalam ini. Enggak diambil gara-garanya nih. Yang tadi casing udah bagus tuh Pancasila tadi, karena casingnya nggak diisi ya apa namanya detailnya kita kalah di detail ya. Harusnya ada syarat ini. Yang kedua adalah al-ilm alladhi yatawassalu bihi ila ma'rifati ma yastahiqqul imamah ala syurutil mu'tabarah biha. Punya ilmu sehingga dia bisa mengantarkan kesimpulan tahu siapa yang pantas untuk memimpin. Tuh. Kita nggak ada syarat ilmu. Paling apa minimalis aja tuh. Apa SD apa SMP gitu. Ya. Kalau memilih malah kita nggak pendidikan juga milih kan. Yang penting ada KTP. KTP aja. Nah ini ada los kita di sini ya. Yang ketiga adalah ra'yu wal hikmah al muwaddiyani ila ikhtiyari ma huwa lil imama aslah. Wa bitabdiril masalih aqwam wa a'raf. Jadi dia mempunyai kemampuan berpikir sehingga tahu memilih orang yang tepat. Nah, artinya ada untuk perwakilan juga kita tes dulu di kemampuan berpikirnya. Kita nggak ada itu. Kita hanya siapa yang paling keliling-keliling pendekatan dan sebagainya. Ini loss kita di sini ya. Nah, nanti mereka ini yang menjadi ahlul ikhtiar ini memilih siapa yang menjadi pemimpin. Tuh. Yang pertama yang dipimpin yang akan kita pilih juga ada syaratnya. Apa? Pertama adalah tadi kompetensinya itu harus ada dan udah ditentukan ya. Kemudian al-ilmu al-muaddi ilal ijtihad fi nawazi wal ahkam, ilmu yang mampu membuat dia bisa berkesimpulan ijtihad bahkan dalam masalah menghadapi situasi bahkan hukum. Hukum aja bisa dia kalau khalifah itu atau pemimpin. Kenapa? Karena memang keputusan akhir nanti pada ngadu dia begini dia yang menyelesaikan. Yang ketiga salamatul hawas minas sam'i wal basar wal lisan, indranya terlengkap ya, panca indranya lengkap. Kemudian yang keempat salamatul a'dha min naqs, anggota badannya juga lengkap. Jangan sampai kita ditertawakan di mana-mana ya, punya pemimpin yang nggak lengkap gitu. Lengkap badannya. Kelima ar-ra'yu al-mufdi ila siyasatir ra'iyah wa tabdiril masalih, punya logika, akal, kecerdasan, bukan kedunguan. Wah, kata Rocky Gerung itu duluan dia nih Rocky Gerung. Rocky Gerung itu apa tuh? Akal, apa tuh katanya? Apa? Akal sehat. Ini udah duluan akal sehat. Dari ketahuan mana memimpinnya dia, keputusan-keputusannya. Udah dulu ada ra'yu mufabdi ila siyasatir ra'iyah. Gimana dia cara memimpin dengan benar? Mana track recordnya? Kemudian wasyaja'ah wan najdah al muaddiya ila himayatil bidah wa jihadil adu. Juga keberanian dan ketegasan tuh. Ya. Sehingga dia apa? Akan bergerak untuk menjaga wilayah kita dari serangan musuh. Enggak malah diobral, ambil mana asing. Enggak, dia justru yang paling kepentingan kita. Bukan kepentingan oligarki, kepentingan orang kaya, bukan rakyat tadi. Karena kan janji kita itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terbaik ini? Nah, kalau yang terbaik buat oligarki, nah berarti ini cara berpikirnya nggak benar ini. Ya, salah, nggak mewujudkan keadilan sosial, bertentangan dengan konsep dasar kita. Mengobral, kita udah masuknya ini neoliberal, udah bukan liberal lagi, neoliberal. Udah nggak ada aturan. Yang makin kaya, udah nggak ada aturan. Udah main duit ya. Itu negara harus turun untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Yang ketiga an-nasab. Nah ini nasab ya, ini yang berat. Nasabnya harus Quraisy. Tapi yang sekarang ini laku juga ini kan, ada Arab-Araban gitu ya. Nasabnya harus Quraisy. Jawa. Gitu ya. Ada Jawanya ya. Jawa. Iya ada darah-darah Quraisy barangkali ya.
Di sini ada nih. Dulu harus Quraisy. Karena apa tadi? Nahnul umara wa antumul wuzara. Gitu. Jadi presiden kemudian setelah pergantian daulah itu mulailah ya siapa yang kuat. Nah, itu Utsmaniyah apa ya? Itu udah nggak ada darahnya. Dulu sampai Abbasiyah itu masih Quraisy masih ada. Karena itu masih Abbasiyah kan keturunan Abbas, orang Quraisy kan. Walaupun udah istri yang dari mana gitu ya tetap harus ada. Dan karena itu yang walaupun kita bersifat federal gitu artinya ada wilayah-wilayah yang hanya nginduk seremonial aja, formalitas aja nginduk kepada Baghdad. Tapi pada aslinya Baghdad itu udah sangat lemah ya. Sudah mereka berkuasa otonom wilayah-wilayah. Karena luas sekali kan. Kita udah federal. Tapi meminta peresmian itu tetap ke Baghdad kepada Khilafah Abbasiyah saat itu. Kenapa? Ya tadi ini ngikutin ini konsep ini ya. Nah, jadi inilah ya. Nanti Imam Ghazali mana Ihya Ulumuddinnya? Ihya Ulumuddin ini setelah konsep ini jadi, maka dia lihat penyakit di dalam masyarakat itu apa. Nah, penyakit kepemimpinan adalah takabur, riya, kemudian senang senang kemegahan. Dan itulah kata beliau sebab problem. Maka beliau tulis Ihya Ulumuddin ini mengobati penyakit hubbul jah, kemudian wal kibr, sombong, kemudian riya. Itu yang menghantui orang-orang yang berkuasa. Jadi beliau mengisi kekosongan itu lagi ya, sisi yang sudah dijelaskan ini kemudian ada yang kelewat. Maka jadilah beliau melengkapi itu. Dan itu kita dapati nanti ya penjelasannya dalam At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Tibrul Masbuk. Yaitu tentang nasihat raja. Jadi yang beliau tulis untuk anaknya Malik Shah, Sultan Malik Shah, Sultan Seljuk. Beliau hidup itu di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk. Ya. Nah, di antara anaknya itu namanya Muhammad bin Malik Shah. Nah, beliau itu mengarang kitab ini Nasihatul Muluk, dijelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah diberi tugas dari Allah. Seperti pohon yang indah yang berakar dan mucuknya ke atas. Kalau nggak ke atas bahaya, kalau nggak berakar juga bahaya. Nah, itu konsep Imam Al-Ghazali ya tentang nasihat untuk raja-raja. Sebelum mengakhiri acara ini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.